Ya, kembali lagi di daily vlog. Jadi sebelum-sebelumnya karena mungkin kalau kalian notice di video aku agak lemes karena TikTokku ke-ban. Nanti bisa ditunjukin udah ke-ban, permanently ban. Nah, kita lagi progres untuk membalikan lagi akunnya, yaitu dengan buat baru lagi. Nanti saya kasih juga linknya sama nama IG-nya apa, jadi bisa kalian follow juga. Kita mau update yaitu hari ini, jadi tempatnya itu kemarin hari Minggu kita kedatangan customer dari Kebumen, nah dari daerah Jawa Tengah. Jadi dia ini hari Minggu drop mobilnya buat kesini bareng papanya. Nah, dia ini direkomendasikan oleh temanku anak Jogja juga, itu namanya Shelby. Kalau kalian tahu IG-nya Jinhon VNT yang biasanya joget-joget pakai tank top gitu-gitu. Jadi dia ini konsultasi by phone aja. Terus dia direkomendasikan oleh bengkel luar itu butuh budget 90 jutaan untuk bisa dapat main di bracket 9 detik. Tapi di sini kita nggak butuh kayak gitu, nggak sampai. Kemarin final budget itu di sekitar 60-an. Akhirnya tadi sudah konsultasi karena kemarin aku nggak bisa temuin dia. Akhirnya dia upgrade lah sampai putus di angka 70-an. Tapi aku bilang sebenarnya dengan budget 60-an juta itu sudah pasti bisa aku bracket 9. Cuma kita mau memberikan yang terbaik. Kalau dia punya budget lebih, bisa kita maksimalkan supaya nanti kalau upgrade lagi nggak perlu penambahan yang signifikan, jadi masih minor-minor lah. Kalau keluar ongkos-ongkos lagi pun nggak terlalu banyak. Ini kita kejar target di dragi harus bisa 86 lah ya, 86, 87. Kita ambil terjeleknya dulu. Terus kita kedatangan juga ini Sylvester 2GD. Nah, Sylvester 2GD ini lagi kita lakukan penggantian back housing karena kemarin waktu kita tuning kita rasa powernya itu nggak bisa keluar gede, agak ngempet atasnya, dan akhirnya kita ganti back housing. Tadi udah kita coba dan ngeleknya beda jauh, tapi ini kita masih benerin dulu atau totoan wastegate-nya dulu. Nanti kita sambil coba jalan juga, tak kasih tunjuk kalian POV-nya kalau aku nyoba mobil kayak gimana, biar kan nggak bosan di bengkel terus. Terus kita juga kedatangan mobil teman kita, yaitu Hybrid 2GD. Kemarin-kemarin harusnya ada di vlog. Jadi dia itu sudah lakukan fitment correction, pasang ATF cooler, terus extra fan. Hari ini dia melakukan penggantian oli, terus olinya bawa sendiri, ganti filter oli juga, filter solar juga, dan ada pemasangan bikornya flex. Jadi dia masih pakai Proline, terus dia sekarang akhirnya ganti pakai bikornya flex. Ya walaupun memang kondisinya agak kurang. Jadi seperti ini. Saya kalian lihat ada penyoknya di sini juga. Nah, ini kayaknya dari pemakaiannya orangnya sebelumnya. Tapi untungnya untuk grill-grillnya ini masih oke semua. Jadi kita mau fitting dulu. Sambil kita harus merubah posisinya ATF cooler juga yang sudah dipasang kemarin, dan sama ganti oli. Itu aja sih, karena rencana dia kalau nggak salah mungkin awal tahun dia mau ganti intake sama mau radiator ganti juga, karena udah semi mertak juga. Terus kita model juga mobilnya Neo PM. Jadi ini Neo GD507 VNT-nya. Kenapa kemarin lama? Karena kemarin itu kita tunggu-tungguan dengan ban. Mau lewat. Iklan dulu. Jadi dia itu mau, gak jadi iklan dulu. Jadi dia itu, kita kesana lagi. Jadi dia ini, kelihatan mobil itu. Jadi dia ini itu kenapa lama? Karena kita tunggu-tungguan. Bannya 2 sudah sampai di sini, sama velgnya yang dulu dibuat balap ternyata nabrak sama BBK-nya. Akhirnya nunggu lagi 2 ban lagi untuk yang belakang hidro drag. Dia udah beli tapi kan butuh proses untuk mengirim ke sini. Terus
velgnya akhirnya diputuskan nama yang punya mobil. Yang ini, yang sebelumnya itu dipakai khusus untuk kontes. Jadi ini untuk velg balapnya dia. Maka dari itu kita nunggu lagi velgnya dari Palembang buat dikirim. Dia pakai SSW by the way. Kita fittingkan di aero truck, terus kita baru atur fitmentnya. Jadi kemarin ini sudah ketemu 3 longgar lah. Cuma masih kita harus menyesuaikan antara 4 sisinya ini, karena ini kan mobilnya 4x4. Jadi kita mau kurang lebih harus bisa sama lah, supaya nggak ada beda sedikit gitu. Ini kita masih atur yang depan, karena yang depan itu tadi 4 jari sempit, pit. Nah, ini kita mau buat tiga sedang agak longgar-longgar lah, jadi supaya pas. Terus kita kemarin lakukan penggantian arm sama link stabilnya. Kita pakai dari FST Works, dia yang kirim sendiri, supaya bisa tegak. Karena penyakitnya mobil ini tuh kalau diceperkan akan selalu nyember, mobil-mobil SUV. Dan mobil-mobil Innova Reborn pun, Innova KD mungkin juga mengalami hal yang sama. Jadi ini kita lakukan penggantian arm sama link stabil supaya bisa tegak walaupun ceper. Kemarin sudah kita spring juga, ini kita masih atur lagi. Ini kemungkinan minggu ini kita akan coba untuk tes 60 fitnya, kita untuk cari traksinya dulu. Kalau sudah sesuai dengan harapan dan dirasa dari luar juga sudah oke berangkatnya, berarti di sini sudah finish. Kita akan langsung kirim headlampnya. Headlampnya akan dirombak di separate quarter. Karena kemarin dia request mikanya kalau nggak bisa dibersihin, minta ganti baru sama headlampnya. Kalau perlu pun nanti akan dirubah lagi konsepnya, dan yang pasti kita mau WearTag rewiring untuk perkabelan lampu. Jadi supaya lebih rapi. Terus sama kita pasang stikernya, karena stikernya udah ready. Cuma kita masih memang mikir-mikir memfinishkan di sini dulu, supaya nanti kalau udah selesai semua dari sini bisa di sana untuk pasang stiker dan lampu, dan sudah bisa kelihatan bersih, kelihatan bagus tanpa harus balik-balik sini. Karena seperti yang kalian lihat, kalau mobil-mobil kerja di sini itu selalu kotor semua ya, karena itu pengerjaan jalannya nggak selesai, gorong-gorongnya, dan debu-debunya selalu kesini semua. Jadi kita mau ini yang di sini beres dulu, biar kalau kotor udah kotor banget, nanti ke sana udah langsung bersih. Gitu. Jadi karena Desember kayaknya dia mau datang juga ke sini. Terus kita mau update juga tentang ini, mobilnya AA Dimas dari Kuningan Cirebon. Mobil ini masih kosong karena mesinnya habis kita bubutan juga, dan koplingnya juga. Supaya lebih bersih juga, kita refresh semuanya. Kenapa agak lama ya? Karena itu butuh proses. Karena aku nggak mau buru-buru kalau di sini, terutama untuk overhaul gini. Karena ini krusial. Dan ini kita lakukan penggantian kopling, turbo dia sudah bawa sendiri, cam in cam ex kita ganti. Nanti kita bakal ganjil common railnya, tapi dikroni juga. Dan mobil ini juga kemarin ada tambahan lagi untuk seal holder. Mungkin kalau bagiannya kalian nggak tahu, seal holder itu fungsinya untuk supaya seal clamp nggak gampang naik. Jadi biasanya kalau kalian menemukan gejala-gejala mobil diesel cold start atau sudah dingin mobilnya, nyala pertama korase putih, terutama di Innova KD atau Fortuner VNT. Nah itu bisa jadi karena seal clamp sudah mulai naik dan menyebabkan olinya lebih cepat untuk susut karena dia makan oli. Begitu. Kita sambil tunggu mobil Theo, nanti kita tes juga langsung di dalamnya. Jadi videograferku ikut nanti. Kan nggak pernah ikut ya. Tamiya gak tau hari ini mana deh. Oh mau update Tamiya, oke. Jadi kita memang kali ini agak-agak senggang karena memang dengar-dengar katanya memang akhir tahun ini ya mulai menurun karena mereka mau liburan. Ini aja juga mobilnya Mr. Tuhau, karena dia mau nyari bunyi-bunyi di rong mesinnya. Untuk mobilnya si Tamiya kayaknya sudah 40% lah. Ini sudah tahap epoksi. Nggak tahu ya apa aku salah nanti, nggak tahu. Jadi aku maafkan kalau salah, karena aku bukan orang cat. Ini lagi di kosan dihalusin semua, terus nanti
mungkin awal tahun lah baru keluar ini. Warnanya dari dalam warnanya midnight blue. Jadi Tamiya itu ikut-ikut aku minat purple, dia ikut-ikut midnight blue. Tapi ya it is what it is, apa-apa. Karena mungkin kalau ada rezeki Black Cat bakal kita project 2025, kita full wear tag, kita cat engine bay-nya, dan ini kita tutup semua lubang-lubangnya, sama kita mau ganti velg, ganti BBK. Jadi kalau kalian mantengin storyku, pasti kalian tahu aku ada ngepost Instagramnya atau akunnya BBK, itu BBK dari temanku sendiri, dia distributor di Indonesia, dia lagi masukin, dan kita mau mencoba hasil kualitasnya, dari bentuknya gimana, apakah durability-nya bagus juga, pakemnya bagus juga, kalau kita buat hard brake daya tahan panasnya gimana, nanti kita mau coba juga. Kalau menurutku sudah approve, kita bakal ramekan di Jawa Timur, namanya rahasia, nggak boleh. Jadi nanti ditunggu aja, 2025 kita akan ngasih kejutan baru, sambil kita berbenah juga. Itu nanti biarkan, itu masih lama karena belum naik cat, belum merakit dalam-dalamnya semua. So, kita tunggu mobil Sylvester, nanti kita tes juga. Sambil nanti mungkin kita tes ini juga lah. Kalau nanti sempat mungkin kita bakal coba brake boost di sini, biar tahu feelingnya dulu gimana. Kalau nanti jalan memungkinkan, nanti kita coba untuk startin dulu. See you. Lanjut ke mobil Theo. Ya, kita sekarang di hari Jumat tanggal 6. Lagi mendung-mendung gini, kita mau update. Jadi kemarin lusa kita habis habis dragi mobilnya si Sylvester. Itu mobil project pertama kita, nanti bisa dimasukin scene-nya, mobilnya yang mana, speknya apa aja. Mobil dia habis kita dragi ketemu 8,41 detik. Itu merupakan menurutku pencapaian terbaik selama ini karena banyak proses yang kita lewati. Jadi kita sebagai owner bengkel juga itu nggak mau mengecewakan customer loyal kita. Jadi kita yang memberikan yang terbaik. Sekarang kita mau update untuk mobil customer kita juga, Lispi 2GD. Nah, dia ini lucu sekali ceritanya. Kita flashback waktu itu dia kesini cuma mau ganti oli. Nah, terus aku racun-racun, akhirnya dia keracun kena. Akhirnya dia order kompon turbo kit dari kita. Terus untuk turbonya kita pakai dari Magic Turbo F55. Speknya dirahasiakan. Nah, mungkin nanti ada upgrade lagi dia karena masih berpikir-pikir juga. Ini barang-barangnya udah sampai semua, lagi mau dipasang. Jadi nanti mungkin sekitar seminggu lah harusnya udah selesai. Sambil kita dengerin juga suaranya gimana, karena ini masih menurutku beberapa ada spek yang kayaknya harus kita ganti. Karena dari Thailandnya menurutku kurang gitu. Jadi kita mau ngelengkapin dulu supaya nanti kalau di badrak
atau kita tes timernya nggak malu-maluin. Terus kita mau kita kedatangan lagi project terbaru, Smoothie Mr. Tuhau. Kenapa ini dilepas? Jadi ya, mobil ini tuh merupakan project pertama kita untuk cover di airbrush di mobil bensin. Jadi dia mau prepare untuk kontes kayaknya. Jadi dia minta desain khusus dari kita laksanakan, yang bakal di airbrush itu cover mesin dan cover kayak intake gitulah ya, modelnya plastik yang di depannya gitu. Ini masih progres, jadi ini mobil pertama. Desainnya itu aku kasih clue botol minuman. Nah, jadi mungkin minggu depan lah, mungkin selesai. Terus sama mungkin dia ini mau knalpot, mau digarangin suaranya. Terus kita mau update lagi untuk mobil KD biru ini, mobilnya Mas Dimas. Mobil Mas Dimas sekarang ini mesin sudah kerakit, tapi kita kemarin habis tes lagi, kita mau adjust beberapa lagi, jadi kita harus tes dulu sebelum tak naikkan. Mungkin minggu depan udah bisa naik dan mulai pasang part-partnya semua. Sambil nunggu lagi ada satu barang lagi, yaitu seal holder untuk mobil ini. Karena mobil ini kan refresh, jadi aku menyarankan untuk ganti seal holder juga, dipadukan dengan seal clamp standar. Karena penyakitnya Innova KD itu atau Fortuner KD itu kalau bus sudah agak tinggi, nggak dikasih seal holder, nanti seal clampnya gampang naik. Kalau naik itu nanti kalian bisa perhatiin mobil setiap kalau di starter pagi atau di starter udah cold start lah ya, itu pasti kuarsa putih dulu. Nah itu gejalanya seal clamp naik. Dan penyakitnya apa yang ditimbulkan? Olinya cepat susut, jadi kalian harus kadang-kadang nambahin oli terus begitu. Terus kita mau follow up juga untuk mobilnya si Dimas AG818. Nah, mobil ini kemarin kita kendalanya kita waktu mau tuning ternyata busnya belum tercapai. Jadi akhirnya Koroni menyarankan untuk balik dulu, kita beresin dulu. Kemarin masih menyentuh di bus 40 remap only. Sekarang kita masih mau cari lagi, yaitu di bracket wastegate-nya kita mau atur supaya bisa tercapai sesuai dengan target, yaitu kita minta 45 PSI. Dan Koroni pun juga menyarankan kita seperti itu. Jadi kita lakukan, makanya kita mau beresin dulu karena Selasa mau fine tuning di Koroni, dan kalau misalnya hasilnya memuaskan kita bakal turun IDW minggu depan. Jadi sambil ditunggu itu barang-barangnya apa aja, nanti kita mulai lepas-lepasin dulu, nanti kita kasih info lagi. Oke, lanjut.